Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kita berjumpa lagi dengan channel kami yang akan menayangkan kisah-kisah inspiratif. Hari ini kita akan menemui kisah Nabi Khidir menjadi seorang budak. Lalu apa reaksi majikannya ketika mengetahui bahwa budaknya seorang nabi? Mari kita lihat. Dalam sebuah pasar yang ramai, Nabi Khidir berjalan dengan tulus, tak terlihat sebagai nabi, dan di sana ia bertemu dengan seorang budak. Meski tak mengenalinya, budak itu memohon bersedekah, dan tanpa ragu, Nabi Khidir menjawab panggilan dengan ketulusan hati. Tanpa menyebutkan identitasnya, Nabi Khidir menawarkan kebaikan kepada budak itu. Meskipun ia tidak memiliki harta, ia menawarkan dirinya dengan ikhlas untuk dijual sebagai budak untuk memenuhi permintaan budak itu yang meminta sedekah dengan mengatakan, "Biwajillah." Budak itu terpana memandang Nabi Khidir seolah tidak percaya, dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Kemudian ia berkata, apakah hal itu boleh dilakukan? Beliau berkata, engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Jualah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Budak tersebut adalah budak mukatab, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Budak tersebut adalah budak mukatab, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Budak tersebut adalah budak mukatab, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya, yang membelinya, tetapi selama beberapa hari lamanya beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik, ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusai sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan, beliau berkata, Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu. Orang itu, yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir, berkata, aku khawatir akan memberatkan dirimu, engkau tampak telah sangat tua dan lemah. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku. Baiklah kalau engkau memaksa, kata orang itu, pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang. Di halaman rumah orang itu memang banyak berserak batu-batu yang cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam satu hari, membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Khidir, baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka. Suatu ketika orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik. Beliau berkata, baiklah, tetapi perintahkanlah aku mengerjakan sesuatu. Orang itu berkata, aku khawatir akan memberatkan dirimu. Beliau berkata lagi, tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku. Orang itu terdiam sejenak, ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut, tetapi karena memaksa, ia berkata, jika demikian, buatlah batu bata, aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini. Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Khidir, bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya, karena beliau memang dikarunia Allah berbagai macam karamah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali tetapi ia tidak menemukan tumpukan batu bata, sebaliknya ia melihat suatu rumah cukup megah, sesuai dengan yang direncanakannya, pada tempat yang disiapkannya.
Ia tidak mengerti, padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Khidir di tempatnya, dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu Baiwajilah, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata Baiwajilah, dan kata Baiwajilah itulah yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Khidir yang namanya telah sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak, dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan Baiwajilah, lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging, dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Siapapun pasti menginginkannya, dan tanpa menyadarinya ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari. Ia berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku telah menyusahkan dirimu, wahai Nabi Allah, andai kata aku tahu tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau, atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakan." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakan aku, agar aku bisa bebas beribadah kepada." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun, dan Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau, ya Allah, yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya." Demikian kisah inspiratif hari ini, sampai jumpa pada kisah lainnya. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.